Karena saya sendiri pribadi itu setiap 5 tahun pasti naikin rumah saya. Itu sekitar 1 meteran. 1 meteran itu pasti saya naikin. Itu setiap 5 tahun sekali. Penurunannya saja 6,5 cm. Ini dalam waktu 4 bulan. Setelah dibuat RT RW di Sayung untuk kawasan industri, ini malah terdampak rob, sehingga para investor juga berpikir ulang. Sejak awal Februari lalu, banjir melanda beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Hingga pertengahan Maret, banjir menyebar hingga 6 kabupaten, mulai dari Semarang, Pekalongan, Grobogan, Demak, Pati, hingga Kudus, terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Kabupaten Demak merupakan lokasi terparah banjir kali ini. Tidak kurang dari 126 desa di 13 kecamatan terendam dan menyebabkan 127.000 lebih jiwa terdampak banjir. Banjir yang melanda hampir sebulan di kota Wali ini disebut sebagai banjir terparah sepanjang sejarah. Akibat banjir tak kunjung surut hingga 2 pekan, pemerintah Kabupaten Demak menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Sejak akhir Februari lalu, wilayah Demak dan sekitarnya di Jawa Tengah dihajar cuaca ekstrim. Itu curah hujannya sangat tinggi. Jadi memang secara 30 tahun terakhir itu curah hujan di Jawa Tengah, di wilayah yang hijau paling tebal, itu utara ya, dan itu yang di Semenanjung Utara itu juga, termasuk Semarang, Demak ya. Nah, itulah tugas BMKG untuk mendeteksi dini, lalu mengeluarkan peringatan dini. Jalur Demak, Pekalongan, hingga Semarang memang sudah sejak lama jadi langganan banjir. Tak cuma dipicu curah hujan tinggi, penurunan permukaan tanah disebut menjadi penyebab banjir tahunan di sebagian wilayah pantai utara Jawa. Kecamatan Sayung di Demak merupakan wilayah yang mengalami penurunan tanah paling cepat. Desa Bedono adalah salah satunya. Akibat terus digerus abrasi air laut, luas wilayah desa Bedono terus berkurang. 2 dukuh di desa ini, yaitu Dukuh Senik dan Tambak Sari, bahkan sudah tenggelam sejak tahun 2017 silam. Rumah-rumah yang dulu ditempati oleh warga, kini sebagian tak berpenghuni lagi, sebab kawasan pemukiman ini sudah menyatu dengan laut. Sebagian warga yang masih bertahan hingga kini harus rela menerima kenyataan hidup berdampingan dengan laut. Lahan pertanian yang dulunya jadi ladang rezeki warga bertahun hilang menjadi lautan. Dulunya itu sini itu ya tanahnya itu tandus biasa, ya Mas. Di situ ada pesawahan, terus pokoknya daratan tinggi lah, ada Polowojo dan semuanya. 2004 itu kena abrasi. Setelah kena abrasi itu tanaman-tanaman pada hancur, istilahnya mati semua lah. Akibat permukaan tanah terus turun, warga pesisir beradaptasi dengan meninggikan bangunan rumahnya. Rumah panggung menjadi pilihan demi tetap bisa bertahan di kampung kelahirannya. Ini kan dulunya tuh latar biasa. Di sini untuk main-main anak-anak itu setelah masuk sekolah, istirahat, dia main-main di sini. Setelah itu setelah rusak, kena abrasi itu ya sekarang tinggal kayak ini. Jadi yang bawah itu tenggelam, akhirnya tidak terpakai untuk aktivitas untuk belajar mengajar, tidak bisa. Itu dulunya itu jalan ini jalan ini sudah dicor semua sampai sana, terus sampai sana kanan kiri. Jadi mobil bisa masuk ke sana. Nah,
Setelah itu kena abrasi, dia tenggelam, nggak bisa diaktivitas untuk lewat. Bisa lewat sekarang lewatnya situ, yang sebelah sana. Pengurukan terus ini tidak bisa. Masalahnya apa? Melihat keluar warganya sudah banyak yang pindah, jadinya ya. Meski banjir rob semakin tinggi, sebagian warga masih memilih bertahan dengan meninggikan rumahnya. Munawar sudah 3 kali meninggikan rumahnya. Kondisi rumahnya kini jauh dari kata nyaman, sebab untuk berdiri tegak saja tidak mungkin dilakukan. Bisa lihat kondisi rumah Bapak sekarang? Oh bisa. Ini rumah saya begini. Kalau masuk jungkok dulu. Kalau enggak niko nanti kepalanya kena ini dalam ini ruang tamu. Nah ini kalau banjir ini kan saya buatkan lagi seatasnya dari ini. Ben naik banjir naik di sini. Ini begini. Jadi dulu ini kan berarti kan langit-langit ya Pak? Iya. Langit ya ini dulu ya? Iya dulu, ya. Dulunya itu. Jadi ini bawah ini sudah air Pak? Air. Ada air. Ini nanti dibuka bisa. Ya air ini. Berarti Bapak sekarang ini tinggalnya di atap ya Pak ya? Iya, di atap, iya. Iya. Termasuk atap termasuk ini. Dulu 2 meter ya Pak ini ya? Ini kan pintu dulu. Pintu ya. Pintu kan sini, aslinya sini dah Pak. Pintu ke bawah. Dan ini kan pintu kan 2 meter lebih. Ya lebih lah, ke alasnya 1 meter. Ya, sudah habis yuk. Dinaikkan terus habis. Ya, naik masuk Pak. Iya. Nih Bu. Nah, ini ruang ulah nah ini ruang istirahat. Nah, kan kena banjiran. Nggih. Tenggelam terus naiknya tidurnya di sini. Ini ditinggikan. Kalau ini buat istirahat kalau ini kebanjiran. Wilayah pesisir di Kabupaten Demak menghadapi ancaman nyata tenggelam akibat penurunan tanah. Permukaan tanah turun antara 10 hingga 12 cm setiap tahun. Akankah pesisir Demak bisa diselamatkan atau justru hilang digerus abrasi? Karena saya sendiri pribadi itu setiap 5 tahun pasti naikin rumah saya. Itu sekitar 1 meteran. 1 meteran itu pasti saya naikin. Itu setiap 5 tahun sekali. Antara pasrah menerima nasib dan kemiskinan, hanya beda-beda tipis saja dirasakan sebagian masyarakat pesisir di Kabupaten Demak. Ketiadaan biaya membuat mereka tidak punya pilihan selain bertahan di tempat tinggal satu-satunya yang dimiliki. Warga desa Timbul Sloko termasuk salah satunya. Kawasan pemukiman di desa ini tak ubahnya desa terapung, padahal dilihat dari bentuk bangunannya, jelas-jelas rumah tapak. Namun apa daya, akibat terus digerus air laut, kini mereka kehilangan akses jalan di perkampungan. Alhasil, kini perahu menjadi moda transportasi utama untuk mengakses ke sana-sini. Miris, hanya dalam waktu 10 tahun, kini sebagian wilayah desa Timbul Sloko amblas berubah menjadi lautan. Sebagian rumah-rumah warga ambruk terendam air garam. Padahal dulunya kawasan pemukiman ini berjarak 6 km dari garis pantai. Kirin. Ya Mas. Demi tetap bertahan hidup di rumah tinggalnya, kini Kasirin memilih berganti mata pencaharian dari petani
menjadi nelayan pencari udang. Dulunya apa, Mas? Dulunya sawah, orangnya pada tani semua. Terus dialih pada bikin tambak. Tambak lah, air laut semakin naik. Ya sini nggak bisa terpaksa jadi laut. Sini dulu lautnya jauh, hampir 6 kilo dari sini. Sekarang sudah jadi laut. Dulu mau ke laut itu 6 kilo. Pakai 6 kilo, pakai roda 2, Mas. Jauh kalau jalan kaki kayak nampung. Pemandangan serupa juga terjadi di perumahan Raden Patah di Desa Seribulan. Lebih dari separuh warga di sini sudah pergi meninggalkan rumahnya yang kini rusak parah akibat terus terendam banjir rob. Akses jalan di pemukiman ini kasat mata terlihat lebih tinggi dibanding rumah-rumah warga. Sebab setiap tahun warga swadaya menguruk jalan demi kelancaran akses. Ini juga udah didingin loh Mas, ini kita juga swadaya sih sebenarnya. Kalau untuk yang di kampung ini kita swadaya setiap berapa tahun pasti ninggin jalan sendiri. Karena kalau kita nggak tinggiin, udah kita nggak bisa kemana-mana, aksesnya hilang semua. Yang pasti itu yang kita butuhkan itu cuma akses untuk keluar saja, akses jalan untuk yang keluar, biar mereka yang beraktivitas kayak yang saya pikirkan itu cuma anak-anak sekolah. Kalau untuk yang orang dewasa kan kita nggak pikirkan ya Mas ya, masih bisa melipir atau bagaimana. Tapi kalau anak-anak yang di usia TK, SD gitu kan, kalau sudah rob aksesnya nggak ada ya nggak bisa sekolah Mas, sudah dia diam di rumah. Dari 400 kepala keluarga yang semula tinggal di sini, kini hanya tersisa 198 kakak. Mereka yang terpaksa keluar dari perumahan Raden Patah memilih mengontrak di kawasan lain sebab mereka tak sanggup lagi terus meninggikan rumahnya. Tinggi daratan di perumahan ini terus balap-balapan dengan ketinggian air laut. Ini yang asli seperti ini Mas. Jadi kalau nggak ditinggin ya udah sampai di atap genteng. Kurang lebihnya itu kalau di rata-rata tuh satu tahunnya itu 20 cm. Karena saya sendiri pribadi itu setiap 5 tahun pasti naikin rumah saya itu sekitar 1 meteran. 1 meteran itu pasti saya naikin. Itu setiap 5 tahun sekali. Warga perumahan beranggapan meskipun tanggul laut sudah dibangun, namun tidak banyak berdampak bagi pemukiman mereka. Nisa, salah seorang warga, mengaku sudah meninggikan rumahnya sekali sejak menempati rumahnya tahun 2017 lalu. Namun kini lantainya masih terendam air saat laut pasang. Ini kan sudah ditinggikan berapa kali Mbak rumahnya ini? Ini dari saya tepati tahun 2017 sampai sekarang itu udah 2-3 kali saya tinggikan. Artinya berapa meter meninggikannya itu? Meninggikannya per peninggian tuh 1 sampai 1,5 meter kalau yang kami naikkan ini. Untuk penyelamatan aja, jadi saya tinggikan pakai palet dan bata ringan. Kami susun seperti rumah panggung seperti itu kalau di rumah kami. Iya, tuh lihat kita ada bisa nyentuh ininya gitu. Bisa, nih kami aja tinggikan ini nanti dia akan naik nih airnya. Iya nih, jadi saya tinggikan waktu itu pernah sampai segini pernah. Jadi kasur kami ini kena gitu kan. Wilayah Kabupaten Demak merupakan dataran rendah di pesisir Laut Jawa, menyebabkan banjir rob datang dan pergi setiap waktu tanpa permisi. Benarkah industrialisasi dan pembangunan yang serampangan terus memicu laju penurunan tanah di Kota Wali? Kegiatan-kegiatan manusia tersebut seperti pengambilan air tanah, adanya aktivitas industri itu akan lebih mempercepat lagi proses penurunan tanah. Penurunan tanah di sebagian besar daratan Pantura
sejak dulu pun sebenarnya sudah menjadi isu nasional. Namun faktanya, pembangunan di kawasan ini terus masif. Investasi dan industri seolah menjadi satu-satunya kata kunci untuk mensejahterakan negeri. Tata ruang dan fungsi lahan terus digeser, namun sayangnya minim perencanaan yang terintegrasi. Sejak tahun 2011, Kecamatan Sayung disulap menjadi kawasan industri. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak, Sayung menjadi pusat kawasan industri. Dari total peruntukan kawasan industri 7.646 hektar di Demak, 5.313 hektar diantaranya berpusat di Sayung. Sehari-hari, sebagian kawasan industri ini juga tergenang banjir rob. Industrialisasi dan penggunaan air tanah yang masif dituding sebagai biang keladi. Namun tudingan itu dibantah oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah beralasan endapan aluvial muda sebagai biang keladi utama. Demak hampir sama dengan Semarang ya, hampir sama juga dengan Pekalongan. Di situ memang terbentuk dari endapan-endapan aluvial muda, artinya belum lama dan itu masih terjadi proses kompaksi yang terus-menerus secara alamiah sampai sekarang, sampai detik ini. Apakah ada pengambilan air tanah atau aktivitas industri apa enggak? Penurunan tanah secara alamiah akan tetap terjadi. Dinas ESDM menyebut penurunan permukaan tanah di Demak sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Meski begitu, pemerintah daerah juga sudah membatasi penggunaan air tanah sejak dulu. Hanya saja katanya, larangan penggunaan air tanah di kawasan industri Demak mustahil dilakukan. Yang sudah diterapkan selama ini hanyalah pembatasan maksimal 15 meter kubik per hari. Karena untuk air permukaan atau spam regionalnya itu belum sempurna. Artinya pemerintah tetap harus menyediakan pengganti atas air tanah tersebut. Sedangkan untuk zona rusak yang sudah terlanjur ada sumur untuk industri, itu kami berikan kelonggaran perpanjangan, tapi dikurangi setiap kali perpanjangan dan suatu saat akan di-stop. Menurut beberapa kajian ilmiah, wilayah pesisir Semarang, Demak, dan Pekalongan diprediksi akan tenggelam tahun 2030 nanti. Namun sayangnya, hingga kini belum ada kebijakan nyata pencegahan. Ini merupakan alat pantau yang dibangun oleh Badan Geologi Kementerian SDM. Dari titik pantau ini kita melihat bahwa penurunannya saja 6,5 cm. Dari yang titik pantau ini dipasang Desember 2023 dan sekarang di bulan April 2024 ini, artinya bahwa dalam 4 bulan saja di Desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak ini mengalami penurunan tanah yang sangat signifikan, yaitu 6,5 cm. Bupati Demak tidak menampik penurunan tanah di wilayahnya sudah meluas di 4 kecamatan. Namun Pemkab meyakini pembangunan tanggul laut bisa menjadi solusi, sebab bagaimanapun menggeser kawasan industri di Sayung muskil dilakukan. Setelah dibuat RT/RW di Sayung untuk kawasan industri, ini malah terdampak rob, sehingga para investor juga berpikir ulang. Kemarin kami juga mengusulkan ke Bappenas, Bappenas untuk membuat DED atau master plan berkaitan dengan tanggul laut. Mungkin tanggul laut itu bukan seperti benteng yang tentunya
membatasi antara darat sama laut, bukan, tetapi tentunya kita terus harus bersahabat dengan laut. Mungkin tetap ada saluran-saluran yang ke laut, suatu saat memang datang ke darat. Nah, mungkin ini yang akan menjadi salah satu solusi terbaik. Ancaman tenggelam daerah-daerah pesisir di Jawa Tengah bukan isapan jempol belaka. Tiap tahun daratan terus menyusut hingga warga pesisir tergusur. Perlu kebijakan dan aksi nyata untuk segera mengerem laju penurunan tanah di daerah pesisir Pantura. Sebab bila tidak, bukannya tidak mungkin akan bernasib sama dengan kota Atlantis yang hilang. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.